Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kelompok 8 ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya Priscilla Solyano, Saya Tasya Tilanika Octavia, dan saya Rizka Purwani. Nah, di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang aspek desain dan penelitian dalam desain instruksional. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang pertama, apa itu riset desain? Jadi upaya awal untuk mendeskripsikan penelitian perkembangan dalam desain pembelajaran, menggambarkan beberapa tujuan kegiatan penelitian dan mengisyaratkan beberapa kategori berbeda. Lalu penelitian tentang desain dilakukan untuk memahami, menginformasikan, dan meningkatkan praktik desain dengan menghasilkan pengetahuan tentang efektivitas model, metode, dan alat desain. Adapun menurut Frankel dan Resin tahun 2010 mengatakan bahwa penelitian melalui desain difokuskan pada pertanyaan mata level dengan tujuan yang lebih besar untuk menciptakan pengetahuan teoritis daripada menciptakan solusi untuk situasi tertentu. Next. Nah, lalu adapun menurut Stapleton tahun 2005 mengatakan bahwa penelitian selama desain itu terjadi sebagai bagian dari proses desain, di mana aktivitas penelitian dimanfaatkan untuk mendukung praktik desain dalam konteks tertentu. Untuk slide selanjutnya mengenai penelitian selama desain, di mana penelitian selama desain ini terbagi pada gambar tersebut terdapat 3, yaitu research during design, lalu research about design, and then research through design. Jadi kegiatan penelitian ini tuh harus dipandang sebagai peneliti desain. Pengambilan sampel metode menguji produk itu untuk memandu, dan metode ialah prosesnya. Sedikit mengenai beberapa penelitian dalam desain ini, pembelajaran berfokus pada eksplorasi dan validasi efektivitas proses desain. Kemudian tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan gambaran yang rinci tentu. Terdapat sedikit contoh yang saya tampilkan dalam slide, yaitu selama desain ini karena untuk mengumpulkan informasi hingga evaluasi dapat digunakan membantu menjembatani kesenjangan peneliti dan praktiknya itu sendiri. Untuk slide selanjutnya mengenai penelitian tentang desain, ini berfokus pada eksplorasi juga validasi seperti sama halnya yang sebelumnya mengenai proses desain, namun di mana melibatkan analisis dengan fokus penelitian tentang desain. Sedikit mengenai bab ini menyatakan bahwa kegiatan penelitian yang merupakan bagian integral dari setiap proses desain, sebagaimana dipraktikkan harus dipandang sebagai penelitian desain. Kemudian ada contoh sedikit mengenai hal ini, yaitu desain terlihat adanya tumpang tindih melalui desain. Untuk tujuan sebagai teknologi pembelajaran, itu membantu orang menjadi belajar desainer pembelajaran. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Tasya. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang penelitian melalui desain. Nah, penelitian melalui desain yaitu jenis penelitian yang umumnya disebut dalam bidang pendidikan yang lebih besar sebagai penelitian desain peneliti berbasis desain. Menurut Harap dan Sudut 2004, kolektif penelitian berbasis desain 2003. Nah, adapun tujuannya yaitu penyempurnaan desain secara progresif. Next. Yang selanjutnya yaitu terdapat karakteristik produk. Salah satu cara untuk melihat karakteristik produk untuk membandingkan desain adalah melalui penggunaan kurva keterlibatan yang dapat memastikan bahwa produk pembelajaran memiliki kualitas keterlibatan yang sesuai. Nah, bentuk penelitian lain mulai desain yang berfokus pada perbandingan produk, validasi, atau studi efektivitas mungkin mendapat manfaat dari pendekatan penelitian teknik, yang dimana berbagai penelitian menggunakan berbagai metode penelitian digunakan untuk mengeksplorasi dan menginformasi berbagai aspek desain. Nah, yang terakhir yaitu tentang penciptaan teori untuk mendukung penelitian. Penelitian pada desain mendukung penciptaan teori baru yang dapat membentuk produk yang dirancang serta metode penelitian dan proses desain yang digunakan. Nah, tujuannya yaitu mengembangkan desain yang efektif dan kontribusi terhadap pemahaman dasar melalui interaksi menciptakan mesin
yang kuat untuk mendorong karya inovatif di bidang pendidikan. Sering dengan teori-teori yang muncul, mungkin ada dugaan yang terkandung yang melekat dalam desain yang menawarkan cara untuk memahami bagaimana merancang intervensi pendidikan pada dasarnya merupakan aktivitas teoritis di mana nilai dari mengambil sikap teoritis terhadap desain yaitu memerlukan metodologi untuk menginformasi atau menyangkal dugaan yang terkandung dalam desain. Oke, jadi cukup sekian presentasi kami mengenai aspek desain